Guys, jadi aku sedih ya, aku pengen share di sini. Jadi aku itu harus kembali lagi minum obat ini beberapa waktu lalu karena ada beberapa hal yang aku lakuin. Sebenarnya itu aku udah tahu nggak boleh ngelakuin itu, tetapi aku coba karena dalam keadaan pakai pepek juga sih. Jadi aku lakuin itu, alhasil asam lambung aku, GERD aku, anxiety, kecemasannya kumat lagi guys. Kurang lebih 3 harian lah ya, aku tuh nggak nyaman banget, lambungnya begal, sendawa dan lain-lain, aku rasakan nggak enak banget. Akhirnya aku fokus lagi. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan kembali share pengalaman aku ya, atau akan membahas asam lambung, GERD dan juga kepanikan atau kecemasan ya. Jadi aku itu beberapa hari yang lalu kambuh lagi guys, oh my god ya. Aku tuh sebenarnya udah tahu pantangannya apa aja, tapi aku masih aja bandel ya. Dan ini juga pasti kalian ngalaminnya. Jadi aku itu pada saat hari Minggu aku itu piket ya, atau masuk di kantor. Jadi aku pagi-pagi tuh harus banget sarapan ya, karena aku tuh nggak kesiangan sih ya, tapi emang aku malas, namanya hari Minggu ya, tuh pengen jajan aja nanti gitu loh. Jadi aku tuh nggak masak, alhasil aku jajan di luar. Dan aku tuh jarang banget ya, orang yang paling jarang jajan itu adalah aku ya di kantor aku. Nah, dan pada saat hari Minggu itu, soalnya aku juga kerja, jadi buru-buru ya, semuanya nggak ada yang sempat masak. Aku hanya masak nasi putih biasanya ya, kalau misalnya aku lagi buru-buru, dan beli lauk di luar. Otomatis sarapannya juga nggak ada, padahal pada saat itu masih ada oat milk ya. Tapi aku nggak kepikiran saking laparnya, karena aku tuh sarapannya harus nasi guys. Alhasil aku harus beli makan di luar, dan yang ada itu hanya nasi kuning. Aku tahu nasi kuning itu mengandung santan, tetapi aku pikir kan lambung aku udah enakan ya, udah enakan dan udah nggak ada keluhan-keluhan lagi. Makanya aku mau nyoba nasi kuning. Padahal itu emang dari dulu aku nggak begitu suka sih yang namanya santan-santanan, nasi kuning itu aku nggak, kurang suka. Tetapi daripada aku kelaparan masuk pagi, masuk kerja, ya udahlah aku belilah nasi kuning. Harganya Rp6.000. Itu pun aku makan, aku mix dengan nasi putih yang aku bawa. Aku harus mix nih makannya, jangan sampai santannya berasa nanti kambuh lagi deh. Aku sebenarnya udah tahu, tapi saking laparnya, untuk isi dari nasi kuningnya adalah telur, telur dadar yang dipotong kecil-kecil, orek dan juga bihun ya. Aku tuh nggak suka mie, jadi tapi kalau bihun aku masih mau, tapi aku nggak pakai sambal ya, dan juga pakai kerupuk. Nyampe di kantor, aku minum air hangat. Setelah itu aku makan. Aku mix dengan nasi putih yang aku bawa dong. Enak nih, sama kerupuk, enak banget. Setelah 2 jam aku makan, aku begah, sendawa-sendawa, pengen muntah. Aku juga nggak tahu ya kenapa reaksinya secepat itu gitu. Aku tuh aduh gimana ini, aku bolak-balik kamar mandi, mau pipis nggak bisa. Dan aku tuh ngerasa kenapa ya setiap aku mau datang bulan, pasti asam lambung aku itu kalau salah makan kambuh, dan mulai perut aku nggak beres. Mungkin cewek-cewek yang sering masih datang bulan pasti ngalamin juga kalau yang kena asam lambung. Pokoknya pikiran mulai kacau, sensitif, dan juga perut itu rasanya nggak enak, begah, nggak enak. Meskipun kita udah atur makan, tapi kalau misalnya aduh jadwalnya udah mau datang bulan nih, pasti mulai nggak karuan. Kalian ngerasain nggak sih guys? Kalau aku sih iya. Ditambah lagi aku salah makan, bukan salah ya, sengaja, karena aku emang lapar. Ditambah lagi aku makan nasi kuning, itu pantangan aku banget ya, karena aku pikir aku mix nggak bakalan berasa, ternyata berasa. Di hari itu aku begah, perut aku panas, ngap, napas pendek ya. Aku tuh lari-lari ke toilet, aduh gimana ini. Aku tuh mencoba menghibur diri, ke teman-teman aku bergabung ya, ngobrol, tetap aja nggak nyaman. Oh my god. Dan akhirnya aku harus minum obat lagi. Padahal aku sebenarnya nggak mau lagi minum yang namanya obat dokter atau obat kimia. Aku tuh mengurangi karena aku pikir udah enakan. Tetapi aku gara-gara makan nasi kuning itu, aku mulai kambuh lagi. Dan akhirnya aku harus rutin lagi konsumsi ini guys. Aku sedih banget. Aku ke dokter dan harus minum ini lagi. Ini adalah lansoprazol.
domperidone dan juga rebamidin. Yang dua ini aku konsumsi sebelum makan, 1 jam sebelum makan aku minum ini. Dan 2 jam atau 1 jam juga setelah makan aku harus minum ini. Aku sedih tapi aku nggak boleh sedih, aku harus semangat dan aku harus sembuh. Alhamdulillah setelah 2 hari rutin aku konsumsi ini mulai membaik lagi. Insya Allah aku nggak mau lagi aku nggak mau lagi makan pantangannya. Ternyata meskipun lambung kita udah merasa enakan atau baik-baik aja, kalau misalnya pantangannya kita makan ternyata masih bereaksi guys. Aku sendiri yang ngalamin, dan pada saat itu aku sholat, aku minta sama Allah, ya Allah aku nggak mau lagi makan pantangannya, aku takut kambuh lagi, karena nggak enak banget guys kalau kambuh itu. Pokoknya di 3 hari itu aku kambuh. Alhamdulillah setelah minum ini baikan. Setelah baikan aku share di sini lagi deh ya, dan alhamdulillah saat ini kembali membaik, makanan aku juga udah normal lagi. Kemarin aku udah mulai masak sendiri lagi, sayur bayam, wortel, kemudian aku tambahin timun, bawang putih, bawang merah aku tambahkan ya. Kemarin ada yang komen di video aku, itu aku tambahin tapi aku nggak makan, cuman untuk membuat wangi aja sih. Kemudian untuk bumbunya itu aku pakai penyedapnya garam dan juga gula pasir dikit. Kemudian untuk ikan-ikanan itu sebenarnya aku pakai kecap ya, aku kasih tomat dikit, tapi irisannya itu aku nggak makan, hanya untuk bumbunya aja biar bukan kecap-kecap banget gitu loh. Karena kemarin ada yang komen, dan juga untuk telur ya, kalau telur aku masih aman. Kemarin juga banyak yang nanya, Bun itu kan telur, kuning telur itu kan bikin kembung. Emang iya sih, tapi jangan sering-sering. Kalau aku sih masih oke, yang penting nggak sering-sering. Jadi kita juga harus mengenali makanan apa sih yang sensitif terhadap lambung kita. Kalau aku itu yang berbau-bau santan, ketan, soda, kopi atau kafein. Tapi kalau teh sih aku sekarang alhamdulillah udah bisa ya, cuman aku masih belum berani. Karena beberapa waktu lalu aku ke warung makan, aku nggak lupa bawa air mineral, dan di situ hanya minuman-minuman yang apa sih yang berwarna gitu. Akhirnya aku mesan teh. Alhamdulillah sih aman ya. Yang jelasnya tehnya itu jangan lama-lama dicelup, misalnya dikit, yang penting warnanya itu agak kecoklatan gitu. Udah itu sih alhamdulillah masih aman, dan menurut aku bagus juga untuk menambah tenaga kalau misalnya kita lagi kelelahan. Nah guys, jadi itu adalah share aku kali ini. Jadi kita harus mengenali apa sih yang nggak cocok, atau apa sih yang lambung kita nggak terima gitu loh, yang nggak cocok di lambung kita. Jadi seperti aku itu makan nasi kuning jangan diikutin ya guys, karena itu membuat aku benar-benar kapok ya. Dan aku janji sama diri aku, insya Allah mungkin nanti kalaupun udah sembuh ya, jadi takut makan nasi kuning lagi. Dan hari ini temen aku bawa nasi kuning di kantor, dia nawarin aku langsung kabur guys. Karena aku takut ya, kata aku bilang ke teman aku, bukannya nolak ya, tapi aku lagi kenyang dan aku belum bisa makan santanan. Jadi yang namanya santanan aku insya Allah lah ya, aku akan menghindari dulu sampai mungkin benar-benar sembuh total. Nggak tahu juga ya, tapi aku trauma banget karena beberapa waktu lalu kayak berasa banget gitu, begah, sendawa-sendawa, perut kembung, kemudian bunyi-bunyi itu ngecor gitu loh setelah aku makan nasi kuning. Ternyata aku mikir, ya Allah padahal aku tuh udah baik-baik saja, kok tiba-tiba aja setelah makan nasi kuning, dan reaksinya itu cepat banget guys. Nah, dan alhamdulillah saat ini aku kembali merasakan enakan, mudah-mudahan gak kambuh lagi. Aku itu insya Allah akan menjauhi pantangannya, akan menerapkan 3P. Dan buat kalian juga yang saat ini masih berjuang, semoga kalian cepat sembuh, jauhi pantangannya ya. Aku itu masih menjauhi pantangannya sebenarnya, cuman karena kemarin tuh kepepet banget gitu. Dan obat aku ya selalu ini. Dan kemarin juga ke dokter, karena beberapa waktu lalu kan kata dokter akan dievaluasi. Alhamdulillah sih membaik, usus aku juga udah normal lagi. Cuman kalau misalnya aku telat makan itu pasti bunyi perut ya, dan juga kalau misalnya udah kenyang juga bunyi ya. Namanya kita GERD kan ya, karena ada gas, pasti itu nanti akan bunyi dan juga di usus kita ya. Jadi kita tuh juga harus minum Yakult ya, seperti dokter aku saranin. Aku tuh harus minum Yakult juga, kalau bisa sekali sehari setelah makan, dan disarankan itu sebelum tidur malam. Alhamdulillah sih itu juga membantu. Dan juga ada yang komentar kemarin di video aku, Bun itu kan asem. Aku juga nanya ke dokter aku,
Dok itu kan asam ya Yakult. Iya, tapi itu bakteri baik, boleh dikonsumsi oleh kita penderita asam lambung, tetapi dengan catatan harus setelah makan dan pada saat mau tidur malam, agar pada saat bangun pagi BAB-nya lancar. Itu juga bagus ya, karena bagus untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di usus atau di perut kita gitu. Yep, jadi untuk kalian yang udah nanyain obat aku, semoga terjawab ya obat-obatan aku yang ini, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Yakinkan diri kita semuanya, insya Allah kesembuhan itu, penyakit datangnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Kata teman aku sih, penyakit asam lambung itu pasti sembuh. Jadi kalian jangan takut, jangan khawatir, dan kalian gak berjuang sendirian, karena banyak banget saat ini orang-orang yang menderita ini ya, atau yang terkena asam lambung, GERD, dan anxiety. Alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mengalami hal ini sembuh, dan mereka berterima kasih karena video-video aku mereka sembuh. Dan aku pun senang kalau misalnya dari kalian semua sembuh setelah melihat atau mengikuti tips-tips dari aku. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dukung channel aku terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.